Saya Sharon Teiser dari kelas 12 MIPA 2. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori asam basa. Pengertian teori asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita cukup sering menjumpai senyawa asam basa, baik dari makanan maupun barang yang digunakan. Salah satunya adalah deterjen yang digunakan untuk mencuci pakaian, merupakan zat yang bersifat basa. Asam basa merupakan larutan elektrolit. Larutan tersebut dapat pula dikenal dengan ciri khas seperti asam mempunyai rasa masam, contohnya cuka dapur, vitamin C, maupun jeruk nipis. Sedangkan basa mempunyai rasa pahit dan licin bila dipegang, seperti deterjen, pasta gigi, maupun kapur sirih. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada beberapa para ahli menjelaskan sifat asam dan basa melalui sebuah teori secara rinci. Setidaknya, ada 3 teori asam basa menurut para ahli, antara lain teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, teori asam basa Lewis. Teori Arrhenius. Ahli kimia yang berasal dari Swedia, yaitu Svante Arrhenius, menghubungkan sifat keasaman dengan ion hidrogen atau H+ pada tahun 1884. Asam Arrhenius adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dalam larutan. Misalnya, asam klorida atau HCl adalah asam asetat atau CH3COOH. Dengan persamaan reaksi dari asam klorida dan asam asetat sebagai berikut. HCl atau AQ menjadi H+ atau HQ tambah Cl atau AQ. CH3COOH atau AQ menjadi CH3COO- atau AQ plus H+ atau AQ. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, maka ciri khasnya adalah dalam pelarut air zat tersebut mengion menjadi hidrogen yang bermuatan positif dengan lambang H+, dan ion yang bermuatan negatif akan disebut dengan sisa asam. Di samping itu, basa Arrhenius adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Misalnya, natrium hidroksida atau NaOH dan amonium hidroksida atau NH4OH, di mana persamaan reaksi basa tersebut antara lain NaOH atau AQ menjadi Na+ atau AQ plus OH- atau AQ. NH4OH atau AQ menjadi NH4+ atau AQ tambah OH- atau AQ. Basa yang dalam larutan banyak menghasilkan ion OH- disebut basa kuat. Sedangkan yang sedikit menghasilkan ion OH- disebut dengan basa lemah. Tidak semua senyawa yang dalam rumus kimianya terdapat gugus hidroksida termasuk golongan basa. Teori Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, ahli kimia Johannes Nicolaas Bronsted dan Thomas Martin Lowry mengembangkan definisi asam dan basa berdasarkan kemampuan atau donor atau menerima atau akseptor proton atau ion H+. Menurut konsep Bronsted dan Lowry, zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion H+ pada zat lain adalah asam. Sedangkan zat yang memiliki kecenderungan untuk menerima ion H+ dari zat lain adalah basa. Senyawa yang dapat bertindak sebagai asam basa Bronsted-Lowry disebut amfoter. Perhatikan reaksi berikut ini. HCl atau AQ disebut juga asam konjugasi plus NH3 plus AQ disebut juga basa menjadi NH4 plus AQ disebut juga basa konjugasi plus Cl- atau AQ disebut juga asam. Pada reaksi tersebut, asam klorida atau HCl menyumbangkan proton atau H+ pada amonia atau NH3 dan membentuk ion amonium yang bermuatan positif atau NH4+ dan ion klorida yang bermuatan negatif atau Cl-. Sehingga NH3 merupakan basa Bronsted-Lowry karena menerima proton. Pada bagian produk, Cl- disebut dengan basa konjugasi dari HCl dan
NH4+ disebut dengan asam konjugasi dari basa NH3. Teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, Gilbert Newton Lewis, seorang ahli kimia dari UC Berkeley, mengusulkan teori alternatif untuk menggambarkan asam dan basa. Teorinya menjelaskan tentang asam dan basa berdasarkan struktur dan ikatan. Asam menurut Lewis adalah suatu zat yang mempunyai kecenderungan menerima pasangan elektron dari basa. Contoh, beberapa asam Lewis adalah SO3, BF3, maupun AIF3. Sedangkan basa menurut Lewis adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Basa Lewis memiliki pasangan elektron bebas, contohnya adalah NH3, Cl- maupun ROH. Lewis menjelaskan lebih lanjut bahwa reaksi asam basa merupakan reaksi serah terima pasangan elektron, sehingga terbentuk suatu ikatan kovalen koordinasi. Sekian dari saya tentang teori asam basa. Thanks for watching.